Yud mau tanya dong. Boleh nanya apa? Ini nanya soal perasaan. Maaf Mik ya. Saya sudah ada yang punya. Bukan. Oh, bukan yang itu. Oh, enggak, mah yang gitu. Gitu banget bilangnya. Tapi ini serius, ini menyangkut perasaan. Oke. Yuda pernah nggak disakiti oleh orang-orang tertentu? Oh, pernah. Dari kecil saya hobi dibully. Jujur. Gimana tuh orang-orang yang ngebully Yuda dulu? Ada yang hidupnya baik-baik saja. Ada yang hidupnya kalau orang Bali bilang kena karma gitu sih. Tapi macam-macam sih. Ada yang lebih bahagia? Ada. Sejahtera gitu? Kelihatannya sih ada ya. Okay. Tapi karena memang belum pernah kontak aja sih. Iya. Jadi saya nggak tahu kelihatannya bahagia apa dia emang bahagia beneran gitu. Nah, ini nih yang aku mau tanyain. Seandainya Yuda dalam posisi yang pernah tersakiti oleh orang tertentu gitu ya, udah jelas-jelas dia nyakitin banget. Nyakitinnya itu mungkin ya ada banyak yang mungkin nikung gebetan. Oh, nggak pernah sih. Biasanya saya nikung gitu. Atau ngutang tapi nggak dibayar. Ngutang tapi nggak bayar. Oke. Itu kan sama saja menyakiti sebenarnya. Benar. Habis itu juga apalagi ya, menyakiti dengan kata-katanya yang kasar, mungkin menyudutkan Yuda mungkin dengan kata-kata yang bilang Yuda tuh gini gitu. Begitu begini betul. Pokoknya jelek-jelek lah gitu yang akhirnya bikin sakit hati dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata kan proses untuk mengolah rasa sakit hati itu kan panjang ya. Kita nggak bisa langsung benar-benar pulih gitu loh. Benar. Tapi ternyata kitanya tahu bahwa orang yang sempat menyakiti kita ini hidupnya sejahtera, bahagia, happy. Ya kita mungkin nggak kontekan sama yang bersangkutan, tapi taunya dari media sosial gitu. Ternyata dia postingnya yang happy gitu. Sedangkan selama ini kita meratapi rasa sakit hati itu. Wah, saya bisa merasakan ya. Betul. Gimana supaya kita bisa lepas dari ketidaknyamanan ini? Karena nggak nyaman banget ketika kita masih berkutat dengan rasa sakit hati itu. Kita masih kepikiran, masih dendam gitu loh. Betul. Tapi ternyata yang bersangkutan mungkin nggak sadar bahwa pernah menyakiti kita dan melanjutkan hidupnya dan ya happy-happy aja. Iya benar juga ya. Ngomongin itu saya jadi ingat masa lalu sih. Dulu saya sering disakitin itu karena fisik sebenarnya. Oke. Mungkin karena setampan ini. Ada di jantung nih. Ya mungkin kalau ibaratnya kupu-kupu ya. Sebenarnya di kupu-kupu kan jadi kepompong dulu. Oke. Ulet dulu. Waktu itu saya masih di tahapan ulet kayaknya. Oke. Jadi entah kenapa saya juga dulu berpikir kenapa dulu saya nggak pintar-pintar banget, kemudian fisik juga nggak bagus-bagus banget, gendut lah dulu ya. Dan kenapa orang tuh selalu melihat sebelah mata itu dari dulu sih. Iya. Diskriminasi itu dari penampilan dulu dilihatnya ya. Okay. Kemudian mereka hanya mau bergaul dengan yang pintar-pintar saja dan segala macam. Hal itu saya rasakan juga ketika merasa tidak puas sih, dalam artian saya yang diginiin, kenapa dia tetap bahagia gitu. Tapi waktu itu masih kecil sih. Iya. Dan itu akhirnya saya pelihara sampai dalam artian pemikiran tuh masih ke kepala saya tuh sampai saya SMP kelas 3 kali. Oh, ke bawah sampai remaja lah ya. Dan ketika SMA saya mulai ngelupa, dalam artian bukan melupakan tapi kelupa aja gitu. Dan di akhir tahun 2019 akhirnya saya sakit. Oke, saya tahu gitu, tahu itu. Jadi sakit-sakit yang benar-benar itu bisa ngefek ke fisik dan kemudian seorang dokter yang memang sudah lama dia mengatakan bahwa penyakit ini bukan karena medis di badan, karena dicek semuanya bersih, tetapi ada di pikiran katanya. Salah satunya itu bahwa ternyata saya belum memaafkan rasa sakit yang pernah saya dapatkan dulu gitu. Oke, dari sekian banyak hal yang terjadi salah satunya itu gitu ya, kasus bullying itu. Kasus bullying gitu, salah satunya. Iya. Nah, tapi masa sih kita harus sakit dulu kan gitu ya? Nah, itu jangan dilakukan ya. Karena itu rasanya jelek banget sih. Iya. Tapi akhirnya saya teringat dengan orang pernah mengatakan ini, manusia itu berubah karena 3 hal katanya. Apa saja? Pertama, manusia berubah karena dirinya sendiri. Kedua, manusia berubah karena lingkungannya. Ketiga, manusia berubah karena keadaannya. Iya. Dalam artian, contoh yang paling gampang, manusia berubah karena dirinya sendiri karena dia sadar kan,
oh saya harus melakukan yang ini, jangan melakukan yang itu. Oh, ada proses berkesadaran Kesadaran. ya. Yang kedua, jika dia tidak bisa lolos di tahap pertama, dia akan masuk ke tahap kedua, lingkungan menyadarkan. Entah ada temannya, entah keluarga yang ngasih tahu gitu. Sebaiknya jangan begini, jangan begitu kan gitu. Nah, yang paling bahaya itu nomor 3 sih, Mik. Berubah karena keadaan. Oke. Ibaratnya ini adalah fase di mana kita dipaksa berubah. Dalam artian, contoh paling gampang lah ya, kita tidak pernah mengatakan rasa sayang pada orang tua gitu misalkan. Ya, semoga ya orang tua kita selalu berumur panjang ya. Tapi ada satu momen misalkan orang tua kita meninggalkan kita, Iya. fisiknya sudah tidak ada, yang ada hanya penyesalan. Dan mau nggak mau kita pasti berubah gitu. Karena memang ya itu keadaan realnya gitu ya, Realnya. yang harus kita hadapi gitu kan. Betul. Dan ternyata fase saya sakit kemarin itu saya udah di fase 3 sebenarnya. Oh, baiklah. Tapi karena di fase pertama saya nggak sadar, yang fase kedua nggak ada yang ngasih tahu karena saya juga bukan tipikal yang ngasih tahu orang. Nah, Saya disakitin sih karena saya pasti nyimpan orang dibully kan itu dulu ya, oke, memendamnya. memendamnya. Dan akhirnya hal yang paling membuat saya bergulat pada waktu itu bagaimana agar pada momen bisa sembuh, mencoba mendeskripsikan kata ikhlas. Oke. Kalau orang bilang kan ikhlasin aja. Ternyata kata ikhlas itu bukan sebuah kata yang gampang untuk dilakukan. Oh, susah sekali. Susah sekali. Kata orang ikhlas itu adalah memaafkan. Belum tentu dimaafkan. Belum tentu. Tidak semudah itu sih proses memaafkan itu. Kedua katanya ikhlas itu mau menerima. Tidak semua orang mau menerima. Gitu kan. Ternyata di kasus saya sendiri ikhlas itu adalah, kalau saya mendeskripsikan itu melepaskan sih. Tidak memikirkannya lagi mungkin ya. Tidak memikirkan, tidak mempersoalkan, dan tidak bisa oke. diperbaiki. Iya, iya. Ya udah gitu aja, udah lewat. Dan karena saya berpikir juga ada satu hal yang nggak mungkin bisa kita dapatkan waktu kan. Dalam artian dulu kita disakiti, kemudian kita merasa marah, wajar. Tetapi kan kita tidak bisa mengembalikan itu Iya. menjadi kita tidak disakiti. Nggak kayak Doraemon balik ke pakai mesin waktu. Untuk memperbaiki itu gitu Memperbaiki ya. itu, kan. Kita emang maju sih, hidup kita emang harus maju. Pertama, waktu tidak bisa terulang. Yang kedua, kalau kita terus berkutat di masa itu, yang kena ya kita juga gitu Iya, sih. kitanya nggak maju-maju. Benar. Padahal zaman ini maju terus gitu, ya Betul. kan? Mungkin ada orang yang mengatakan lupakan saja, tapi berkaca dari diri sendiri, sebenarnya kita tidak melupakan, tapi kita memendam. Benar-benar, karena itu sudah jadi bagian dari cerita hidup kita. Iya. Jadi benar-benar nggak bisa terlupakan sih, itu bagian dari pengalaman dan bagian dari diri kita juga. Benar, gitu. benar. Makanya untuk mengikhlaskan, bahkan orang bilang melupakan, menerima itu bukanlah hal yang segampang itu, semudah itu. Betul, betul. Dan saran saya sebenarnya simpel sih. Apa? Dibanding kita dirubah oleh keadaan, dibanding kita dikasih tahu orang, ini masih bagus ya. Iya, Memang yang pertama ini yang menurut saya paling berat dilakukan. Proses menuju yang pertama. iya. Tetapi kalau kita bisa melakukan yang pertama, setidaknya kita akan lebih baik lah hidupnya dibandingkan kita ketahuannya nanti. Lebih mending gitu ya rasanya ya. Benar-benar. Tapi iya ya, ketika kita misalnya melihat hidup orang yang menyakiti kita itu baik-baik saja gitu kan, mungkin entah dianya nggak sadar sempat menyakiti kita gitu kan. Betul. Kan orang kan tidak semua ada di taraf kesadaran tertentu gitu. Bisa aja memang itu karena kebiasaannya dia atau tabiatnya dia gitu. Dan sekarang kita lihat bahwa dia baik-baik saja. Kita berhak kok hidup baik-baik saja juga ya kan? Benar. Dalam artian bisa saja dia tidak sadar kena ngebully kita. Juga kenapa kita beri perhatian ke dia kan? Dalam Oke. artian mengingat dia gitu. Dia aja nggak pernah ingat kita kan Nah gitu. iya. Dan dalam artian juga satu hal yang membuat saya cukup puas itu, saya selalu berpikir karma pasti ada sih. Ini bukan dendam sih ya. Emang dendam juga sih ya. Tapi saya berpikir semuanya timbangannya rata. Dalam artian sekarang dia melakukan hal seperti itu, mungkin tidak sekarang dia mendapatkannya. Dibandingkan kita mengikuti caranya dia, membenci dia, kemudian kita berpotensi dibenci orang, ya udah kita nikmati hidup sih. Oke, kalau ini kan identiknya soal karma gitu ya, Iya, gitu ya. iya. Seringnya orang bilang kayak gini, misalnya kita mengalami satu kejadian yang buruk gitu ya, kita disakiti oleh orang lain. Betul. Aku sempat mendengar orang-orang bilang gini,
Itu berarti mungkin karmamu di masa lalu, kamu pernah gimana sekarang, sehingga sekarang kamu terima itu gitu. Banyak orang yang bilang begitu, padahal dari aku sendiri punya persepsi mungkin gini ya, lebih tepatnya ya, tidak selalu itu mengacu pada perlakuan di masa lalu. Kita pernah ngapain, bisa jadi sebenarnya ini adalah kejadian yang baru yang membutuhkan respon kita seperti apa yang nanti memicu ataupun menimbulkan karma baru nanti gitu. Bisa. Entah untuk kitanya atau untuk dianya gitu. Bener. Iya kan? Kalau zaman sekarang misalkan secara pribadi saya disakiti, saya balas. Karena saya sudah punya kesadaran penuh. Jadi kalau dulu orang bilang kan tunggu karma. Iya. Kalau saya juga punya istilah karma itu perlu kita jemput kok. Wow. Misalkan ada orang ngomong, kan mungkin karena dulu saya tidak berani berbicara setelah saya lihat waktu itu kan masih kecil. Tidak ada yang memberitahu. Belum punya power juga. Belum punya power. Sebenarnya dengan badan saya yang besar, saya bisa aja membeli balik orang yang lebih kurus kan gitu ya. Tapi dulu memang banyak tekanan-tekanan yang membuat kita tuh merasa takut harus beraksi. Tapi kalau sekarang sesimpel aja sih, dalam artian kita ada yang menyakiti kita, istilahnya kayak ada yang menampar pipi kanan, jangan berikan pipi kiri, tamparlah dia bolak-balik. Setidaknya dia memulai gitu. Jadi inget nih ada salah satu video gitu kan yang muridnya itu ngelapor sama gurunya. Katanya gambarnya dicoret atau gimana gitu ya. Coret balik. Iya benar. Dan bahkan juga hal seperti ini perlu dibiasakan supaya orang-orang yang suka menyakiti orang lain itu dia tahu bahwa mereka itu bukan pusat dunia. Oke. Berarti kita nggak boleh sebenarnya asal terima aja ya kalau kita disakiti ya. Apalagi ini kan ibaratnya properti utama ya, properti pribadi lah ya. Badan, perasaan ini kan kita yang rasakan. Dan ketika ada orang menyentuh atau menyakiti secara verbal, kita punya hak kok untuk membela diri. Tetapi lihat juga ya yang lain ketika misalkan dalam kondisi kita posisinya apa, memang itu harus ada strategi. Dalam artian kan kita tidak ingin kita membela diri, tetapi malah kita yang menjadi pelaku. Iya. Itu sering terjadi. Ujung-ujungnya seperti itu. Seperti gitu ya. di negara sebelah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau sekarang kayaknya bisa ya shifting mindset ya. Kalau sebelumnya disakiti terus nerima-nerima aja, tapi lihat kehidupan dia yang menyakiti kita bahagia, kitanya lebih sakit gitu. Iya kan. Jadi kenapa kita harus memelihara itu gitu. Iya. Ini kita pelihara diri kita yang bahagia. Iya. Sambil terus mendoakan ya. Semoga dia kena karmanya. Karma sekarang lejet. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.